Ya, Saudara, DPR menegaskan pembahasan RUU Cipta Kerja tidak dilakukan secara sembarangan. Namun pembahasan RUU usulan pemerintah ini dilakukan secara cermat, hati-hati dan transparan meskipun masih dibahas di tengah pandemi COVID-19. Ya, dan untuk membahas banyaknya penolakan RUU Omnibus Law Cipta Kerja target DPR untuk menyelesaikan RUU Cipta Kerja pada tahun 2020, kita telah terhubung dengan Wakil Ketua Badan Legislasi. Maksud kami telah terhubung dengan Wakil Ketua Komisi 9 Bapak Melki Lakalena melalui Zoom. Ya, selamat siang Pak Melki. Ya, Pak Melki, selamat siang. Pak Melki sudah bergabung bersama kami, Pak? Sudah, Mbak Norma. Ya, Pak Melki, kami ucapkan terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk wawancara di TVRI, dan kami juga memohon maaf atas keterlambatan sesi wawancara kali ini. Baik, Pak Melki, kami ingin bertanya kemudian seberapa besar ataupun seberapa penting sebenarnya RUU ini diusulkan di tengah situasi pandemik saat ini dan juga resistensi yang masih terjadi serta kurangnya sosialisasi begitu, Pak? Ya, yang pertama tentu RUU Omnibus Law ini kan awal mulanya kan dilakukan dalam semangat untuk meningkatkan investasi dan mengembangkan ekonomi di tanah air, ya, membuka lapangan pekerjaan dan membuka investasi di negeri ini. Nah, yang saya kira penting adalah setelah kita di seluruh dunia dan Indonesia terkena pandemi COVID-19, Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja ini menjadi makin penting karena akan membuka kesempatan dan mendorong agar pemulihan ekonomi dalam hal kepastian investasi dan pembukaan lapangan kerja ini itu jauh lebih kuat karena kita akan menghadapi situasi yang sangat sulit ini setelah pasca pandemi COVID-19 ini. Sehingga tentu dengan kondisi hari ini yang makin butuh perhatian ekstra karena dampak pandemi COVID-19 ini, seperti kita saksikan kemarin di kuartal kedua kita sudah minus 5,6%. Tentu RUU ini menjadi penting untuk kita bisa punya iklim yang positif, yang kondusif untuk bisa masuknya investasi, lapangan kerja makin terbuka dan betul-betul menggerakkan sektor perekonomian kita lebih efektif, efisien dalam menghadapi situasi pasca pandemi COVID-19 ini bisa kita selesaikan. Ya, baik Pak Melki, lantas demikian bagaimana kemudian Komisi 9 begitu melihat masih adanya penolakan dari berbagai kelompok masyarakat maupun dari buruh terhadap RUU Omnibus Law Cipta Kerja ini. Sesungguhnya apakah kemudian ada masalah krusial terkait hal ini, Pak Melki? Ya, kalau menyangkut tentang diskusi ya tentang materi dari RUU Cipta Kerja ini, pastinya tidak bisa memuaskan semua pihak. Butuh proses diskusi dan dialog antara seluruh pihak. Audionya dari Zoom atau dari HP? Baik itu pengusaha maupun juga teman-teman dari serikat buruh yang tentu perlu bicara. Tapi yang pasti yang kami lihat, berarti Zoom yang di sini audionya aku matiin ya. Sekian banyak perbedaan yang kita lihat dari proses awal ketika RUU Cipta Kerja ini didorong oleh pemerintah dan DPR dan berbagai pihak kemarin, makin ke sini itu tentu proses diskusi tentang materi ini makin kondusif, makin produktif dan tidak sebagaimana halnya yang berkembang di media massa bahwa seolah-olah penolakannya tinggi sekali, kemudian juga seolah tidak ada titik temu, karena saya mengikuti betul dari awal proses di RUU Cipta Kerja ini kan, karena awal mulanya kan kami di Komisi 9 juga dapat banyak aspirasi dari serikat buruh. Tapi kemudian keputusan di Badan Musyawarah DPR RI ini dibahas oleh teman-teman di Balek. Di sini hadir sahabat kami Pak Willy Aditya yang bersama tim di Balek itu sangat intensif membahas soal ini. Kalau terkait dengan buruh memang itu adalah bagian dari komisi kami, Komisi 9 tentang ketenagakerjaan. Dan sejauh yang kami cermati, sudah banyak isu-isu yang bisa menjadi dan bisa mendekatkan semua pihak ya. Dan disitulah peran dari DPR RI melalui teman-teman di Balek ini melakukan harmonisasi kepentingan dari semua pihak. Baik itu dari pemerintah, kemudian dari teman-teman buruh ya, termasuk serikat pekerja yang kemarin demonstrasi, termasuk juga pengusaha dan berbagai pihak lainnya.
Misalnya ketentuan-ketentuan yang kemarin diusulkan oleh buruh juga itu kemarin, yang pernah diuji materi di Mahkamah Konstitusi juga itu oleh teman-teman balik saya lihat kemarin juga diakomodasi, termasuk juga dengan beberapa poin tentang mulai dari tenaga kerja asing, jangka waktu perjanjian kerja waktu tertentu, ahli daya atau outsourcing, sampai pemutusan hubungan kerja juga teman-teman DPR RI melalui balik juga mengakomodasi, dan itu nanti biar Pak Willy yang bisa menjelaskan. Nah, saya kira makin ke sini proses perbedaannya itu makin lama makin banyak titik temunya, bahwa ada 1-2 yang masih perlu diskusi. Tentu inilah proses politik di DPR RI yang harus dilalui, dan kami percaya melalui niat baik dan kerjasama semua pihak, harmonisasi kepentingan ini bisa dituntaskan melalui teman-teman di balik. Ya, seberapa besar kemudian harmonisasi ini dilakukan, karena kemudian KSPI juga menilai bahwa RUU Cipta Kerja ini penuh dengan masalah karena sejak awal pembahasan ini tidak pernah melibatkan serikat buruh, melainkan kemudian hanya melibatkan para pengusaha dan juga pemerintah. Begitu, bagaimana Pak Melki melihat hal ini? Kalau soal tidak pernah dilibatkan sih, saya melihat bahwa dari awal kan kami juga menerima di Komisi 9, sebelum itu kemudian dibahas di balik. Jadi kami juga mendengarkan, mendiskusikan, membahas, juga kami mau membuat tim bersama antara pemerintah, DPR RI waktu itu masih di Komisi 9 dengan teman-teman buruh. Jadi prosesnya berjalan dan dialog itu selalu terjadi. Sekali lagi DPR RI itu ada banyak kamarnya ya. Kalau kamar Komisi 9 itu mengurus tentang tenaga kerja, tapi khusus soal kamar menyangkut tentang membahas regulasi, itu diputuskan melalui balik. Jadi kita membahas terus dengan semua pihak, termasuk KSPI. Jadi tidak ada yang kami tinggalkan karena kami berdiskusi dengan semua pihak. Baik, sebelumnya sudah bergabung bersama kami Wakil Ketua Badan Legislasi Willy Aditya. Selamat siang, Pak Willy. Pak Willy, selamat siang. Selamat siang, Pak Willy. Bagaimana Mbak? Ya, baik, terima kasih Pak Willy telah menyediakan waktu. Pak Willy, pembahasan Omnibus Law RUU Cipta Kerja yang dilakukan balik di masa reses ini sudah mendapat persetujuan dari pimpinan DPR, begitu Pak. Namun desakan dan penolakan kelompok masyarakat meminta DPR untuk menghentikan pembahasan RUU ini. Bagaimana Bapak melihat hal tersebut, Pak Willy? Iya, ini ada mispersepsi yang terjadi di tengah-tengah publik ya. Bahwasanya sama seperti COVID juga Mbak Nirma, itu sah dan dikatakan di Mesopotamia sana, di Timur Tengah sana, itu ada virus datang ingin mencabut 1000 nyawa. Terus dia ketemu dengan rombongan para pedagang, terus setelah ketemu lagi kok kamu cabut 100.000 orang, yang 99.000 orang itu mati karena ketakutan. Jadi ini ada mispersepsi yang luar biasa terhadap rancangan undang-undang Cipta Kerja Omnibus Law ini. Kenapa? Karena undang-undang ini adalah sebuah lompatan besar, adalah sebuah ikhtiar dan cita-cita politik dari pemerintahan Pak Jokowi Ma'ruf Amin, di mana kita ingin pertumbuhan ekonomi kita, di mana kita ingin terjadi proses pembukaan investasi untuk kemudian terciptanya lapangan pekerjaan yang luas. Memang proses ini suatu hal yang baru di tengah-tengah proses kebiasaan adab peraturan perundang-undangan kita. Jadi memang harus kita luruskan. Ini seperti minum obat, Mbak Nirma dan Mbak Norma. Bagaimana obat itu pahit di awal, tapi kemudian efeknya itu kemudian kita jadi sehat dan kuat. Nyambung ya. Jadi mispersepsi inilah yang harus kita luruskan bersama-sama. Bagaimana publik tidak mendapatkan hoax, khususnya terhadap apa dampak dari nanti disahkan undang-undang Cipta Kerja itu. Begitu Mbak Norma. Iya, kemarin kemudian ribuan buruh melakukan unjuk rasa begitu ya, dalam maksudnya mereka tentunya menuntut membatalkan
RUU Omnibus Law dan juga menolak adanya pemutusan hubungan kerja. Ada kemudian beberapa alasan yang kita ketahui mendasari penolakan tersebut. Salah satunya adalah RUU Cipta Kerja ini kemudian memiliki konsekuensi terhadap pekerja. Lantas Pak, sebenarnya apa RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja yang ditolak oleh buruh? Pak Willy. Jadi ini Mbak Nirma atau Mbak Norma? Norma, Pak. Mbak Norma, pertanyaan Mbak Norma itu keliru. Jadi mereka tidak menolak, mereka kemudian justru demo kemarin memberikan dukungan kepada DPR karena beberapa hari sebelumnya kami sudah melakukan dialog intensif dengan para serikat buruh dan serikat pekerja. Bahkan kami sudah melahirkan 4 butir kesepahaman dari hasil perumusan bersama. Jadi ini harus kita luruskan. Satu standpoint dari teman-teman serikat buruh tidak menolak Omnibus Law. Itu Mbak Norma ya. Jadi biar kita tidak sama-sama terjebak dalam mispersepsi dan dalam keriuhan hoax yang luar biasa ini. Yang kedua adalah proses dialogis ketika mereka ini kan berbicara trust ya. Jadi teman-teman ini kalau trustnya sama Pak Melki Lakalena tentu inginnya dialog sama Pak Melki, datang mengadu pada Pak Melki. Nah, jadi ini juga berbicara trust. Dan kemudian dalam proses pembuatan undang-undang itu ada 3 komponen. Kalau undang-undang itu menjadi inisiatif dari pemerintah, maka kemudian DPR lah yang menjadi pembahas dan menyusun DIM. Nah, dalam hal ini, rancangan Undang-Undang Cipta Kerja ini itu menjadi hak inisiatif pemerintah, kami di DPR menyusun DIM. Nah, dinamika inilah kemudian kami menyerap aspirasi, difasilitasi dari beberapa pertemuan sebelumnya teman-teman serikat berkomunikasi dengan pimpinan DPR RI, khususnya Pak Zulkifli Dasko, lalu kemudian terjadi kesepakatan untuk membentuk tim perumus. Memang pemerintah Pak Jokowi sangat aspiratif dalam hal ini. Pemerintah sudah membentuk tim teknis antara tripartit, pemerintah sendiri, pengusaha, dan teman-teman serikat. Nah, tentu dalam proses politik ini pusparagam warnanya, aspirasinya banyak. Nah, teman-teman yang kemudian keluar dari tim teknis pemerintah, lalu kemudian membuka dialog dengan DPR, dan DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat tentu menerima siapapun yang ingin berdialog. Nah, tentu dialog ini menjadi modal dasar kita di dalam berdemokrasi. Dan dalam proses itu cukup maju sekali. Bagaimana dalam proses dialog itu memberikan saling mutual trust, mutual respect ya. Sehingga lahirlah butir-butir yang sudah kita sampaikan. Satu, berkaitan dengan keputusan MK, terkait dengan upah buruh, terkait dengan hubungan industrial, terkait dengan PHK, terkait dengan jaminan sosial, dan lain-lain sebagainya, itu akan tetap merujuk pada keputusan Mahkamah Konstitusi karena bersifat final dan mengikat. Yang kedua, tentang sanksi pidana yang selama ini ada di dalam rancangan Undang-Undang Cipta Kerja, itu kita kembalikan kepada Undang-Undang existing, yaitu Undang-Undang 13/2003. Yang ketiga, ada ruang untuk kemudian kita mengatur relasi kerja, hubungan kerja industrial, karena kita hidup di era digital, yaitu revolusi industri 4.0 itu, banyak hal yang kemudian mengalami perubahan, dan itu yang selama ini belum diatur di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan kita. Aspirasinya ini bisa kita atur dengan masukan publik seluas-luasnya di dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini. Yang terakhir adalah komitmen kami dari fraksi-fraksi, khususnya kami dari fraksi Partai Nasdem, akan menjadikan pokok-pokok pikiran dan aspirasi teman-teman serikat buruh, serikat pekerja ini ke dalam DIM fraksi. Itulah 4 poin yang menjadi kesepahaman kami dengan teman-teman serikat buruh, Mbak Norma. Iya, baik. Sekarang kami akan menuju ke Pak Melki. Pak Melki, apakah kemudian ada tanggapan terkait dengan penjelasan Pak Willy? Pak Melki? Pak Melki masih bersama kami, Pak?
Pak Melki? Baik, sepertinya Pak Melki ada masalah terkait sambungan Zoom-nya. Kita akan kembali ke Pak Willy. Ya, Pak Willy. Pak Willy. Oh, Pak Melki sudah bisa? Pak Melki? Ya. Ya. Pak Melki, apakah kemudian ada tanggapan terkait penjelasan Pak Willy? Saya sepenuhnya mendukung apa yang Pak Willy sampaikan, karena proses ini yang tadi kami sampaikan, karena dari awal juga kami mengikuti, kami tahu persis bagaimana komitmen bersama dari teman-teman DPR RI untuk betul-betul mendengar dari semua aspirasi yang berkembang di luar dan sering bertabrakan itu. Jadi kan kalau kita cermati di luar ini kan, apalagi kalau lihat di media kan seolah-olah perbedaan pendapat ini sangat tajam ya. Tapi kalau kita duduk bersama di forum-forum yang dibuat di DPR RI, baik itu di teman-teman Balek yang tadi sudah Pak Willy sampaikan, maupun kami di Komisi 9, sejatinya titik temu itu bisa kami peroleh sebenarnya. Salah satu yang tadi disampaikan itu ketika kemarin ya, saya juga kebetulan mengikuti pertemuan yang Pak Willy pimpin itu. Saya lihat suasananya bagus ya, produktif sekali diskusinya. Perbedaan pendapatnya juga tajam, filosofis, aspek yuridis diungkapkan, aspek sosiologis tengah masyarakat juga disampaikan. Nah, tapi karena kita bicara soal kepentingan bangsa negara, titik-titik temunya itu bisa diperoleh. Jadi adapun masukan teman-teman buruh itu diakomodasi secara yuridis, kemudian juga dengan situasi masyarakat, sehingga kalau kemarin kita lihat demo yang dilakukan oleh teman-teman buruh itu, benar tadi disampaikan Pak Willy itu, bahwa mendukung DPR RI menuntaskan pembahasan Undang-Undang Cipta Kerja ini dengan beberapa catatan. Nah, ini yang tentu kami berharap agar ruang dialog ini kita geser dari tengah jalanan ini ke ruang-ruang diskusi, pertemuan, dialog ini, sehingga apapun perbedaannya kami percaya bahwa titik temu untuk merah putih masih bisa kita peroleh. Toh semuanya bicara yang sama kan? Kita ingin agar ekonomi bertumbuh, kita ingin agar lapangan kerja terbuka, kita ingin agar teman-teman tenaga kerja Indonesia ini lebih diutamakan, kita ingin agar buruh sejahtera, kita ingin agar ada kepastian hak dan kewajiban dari buruh maupun pengusaha dan pemerintah. Jadi aspek-aspek ini bisa dibahas dan saya percaya bahwa beberapa soal yang masih belum ketemu titik temunya ini di tangan teman-teman Balek, Pak Supratman, Pak Willy, dan teman-teman Balek yang lain, kami percaya bahwa semua kepentingan ini bisa diharmonisasikan untuk kepentingan merah putih kita ke depan. Ya, saya beralih ke Pak Willy. Pak Willy, pemerintah mengharapkan kemudian pembahasan rancangan Undang-Undang Cipta Kerja ini dituntaskan di DPR paling lambat awal September 2020. Apakah kemudian hal ini bisa dilaksanakan begitu? Ya, pemerintah tentu sebagai pengusul wajar memiliki target untuk ini diselesaikan. Karena apa? Situasi kritis ini tentu dia harus memiliki skema bagaimana keluar dari krisis. Nah, cuma tergantung dinamika di dalam proses panja sendiri. Bagaimana kemudian fraksi-fraksi kemudian bisa merespon itu. Nah, sekarang kami sudah menyelesaikan 5.000 lebih DIM dan tinggal sekitar 1.700-an DIM yang sekarang masih berproses. Nah, DIM yang terkait dengan klaster ketenagakerjaan itu bab 4 memang belum sama sekali disentuh. Nah, ini tinggal bagaimana bab 3 ekosistem berinvestasi dan berusaha, itu domain yang paling besar di dalam rancangan Undang-Undang Cipta Kerja ini bisa kita selesaikan dengan benar-benar bersama. Bukan masalah cepatnya yang penting, tapi masalah bagaimana pembahasan dengan seksama dan kemudian benar-benar memiliki daya tampung aspirasi dan kemudian semua tunduk kepada kepentingan nasional. Itu prinsip yang harus kita kedepankan. Tidak hanya mengedepankan ego sektor dan kepentingan-kepentingan sesaat. Ini yang kemudian kami melakukan proses di Balek. Kami bekerja dengan benar-benar ya udah seperti minum obat
Mbak Norma 3 kali sehari gitu. Untuk apa? Untuk kemudian benar-benar memeriksa ketika ada materi muatan yang benar-benar tidak menemui titik temu, kami pending, ada forum lobby dan ada forum pendalaman. Misalnya terkait sanksi, ada sekitar 300 ZIM yang terkait sanksi, itu kita sisir lagi. Kemarin kami setelah melakukan konseling dengan Menkumham dan Menko Perekonomian untuk kemudian benar-benar ini prinsip apa yang menjadi political will dari Presiden, ada kemudahan berinvestasi. Masa kemudian UMKM atau dalam bahasa Presiden yang terbaru ultra mikro usaha itu ya modalnya cuma 3 juta, 2 juta, terus harus dikenakan izin, terus harus diuber-uber oleh Satpol PP, kan itu nggak make sense. Harusnya pemerintah yang harus menjemput bola untuk kemudian memberikan mereka perlindungan. Nah, banyak hal yang kemudian kita bisa kita eksplor di dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini. Kita harus bersama-sama mengawal ini, karena apa? Inilah tradisi baru di dalam proses penyusunan undang-undang, di mana semuanya disiarkan langsung melalui channel TV Parlemen dan sosmed Parlemen, sehingga partisipasi publik, catatan publik itu bisa langsung direct ke sana. Inilah karena kami di dalam membangun reformasi parlemen dan kemudian memajukan tradisi berdemokrasi kita. Begitu Mbak Norma. Iya. Baik, terima kasih Pak Willy Aditya, Wakil Ketua Badan Legislasi, dan juga Pak Melki Lakalena, Komisi 9. Terima kasih telah bergabung bersama kami di Klik Indonesia Siang. Selamat siang. Siang, terima kasih.